Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran daring bersama saya, Ibu Vina Dwi Septia di SMAN 19 Kabupaten Tangerang. Nah, materi yang akan kita bahas saat ini yaitu tentang matriks. Apa itu matriks? Matriks adalah suatu kumpulan besaran, variabel dan konstanta yang tersusun dalam baris dan kolom berbentuk persegi panjang. Nah, di sini ada contoh dari bentuk suatu matriks. Itu ada matriks A, B, C, D, E, F. Nah, biasanya suatu matriks itu dibatasi dengan kurung siku seperti ini atau bisa juga kurung biasa seperti ini nih. Jadi A, B, C, D. Nah, kurung seperti ini bisa atau kalian bisa menggunakan kurung siku yang seperti ini. Dalam suatu matriks itu ada yang disebut dengan baris dan ada yang disebut dengan kolom. Nah, untuk contoh yang ini disebut dengan baris pertama, ini yang disebut dengan baris kedua. Yang disebut dengan kolom itu ini adalah kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Kalau misalnya kalian disuruh tentukan suatu matriks yang ada di baris pertama dan kolom ketiga, itu yang mana? Baris pertama ada A, B, C. Kolom ketiga ada C dan F. Berarti kalau misalnya matriks yang berada di baris pertama kolom ketiga itu adalah C. Kenapa enggak F? Karena F itu ada di baris kedua. Kalau misalnya kalian sudah menentukan matriks yang berada di elemen matriks yang berada di baris ke-1 kolom kedua, itu adalah B. Baris ke-1 kolom kedua, yang diminta adalah baris kedua kolom kedua, baris kedua kolom kedua, ya, seperti itu. Matriks tersebut terdiri atas 2 baris dan 2 kolom, sehingga dinyatakan memiliki ukuran atau ordo 2 kali 3. Nah, biasanya nih, kalau misalnya untuk menyatakan suatu ordo di matriks itu, banyak barisnya itu selalu disebutkan terlebih dahulu. Kayak contoh ini, itu ada 2 baris dan 3 kolom, makanya di sini disebut ordo 2 kali 3. Kalau misalnya yang ini, ada 2 baris, baris ke-1, ini baris kedua, kolom ke-1, kolom kedua, ada 2 baris dan ada 2 kolom. Jadi ini matriksnya matriks ordo 2 kali 2. Selanjutnya nih ada contohnya. Ada matriks B itu 4, 5, 6, min 6, min 1, dan 9. Matriks B terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Baris 1. Ini baris 2. Baris 3, ini kolom 1 dan ini ada kolom kedua. Jadi ada 3 baris dan ada 2 kolom, sehingga matriks tersebut berordo 3 kali 2 karena barisnya selalu disebut terlebih dahulu baru kolom. Nah, contoh soal yang selanjutnya ada matriks C terdiri dari, di sini ada berapa baris nih? Baris 1, ini ada baris kedua, ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Jadi di sini ada 2 baris dan ada 3 kolom. Sehingga matriks, ini harusnya C. Sehingga matriks C itu berordo 2 dikali 3 karena ada 2 baris dan ada 3 kolom. Nih, kalau misalnya ada matriks A, itu elemennya ada 2, 7, 9, 8, 5, dan 12. Kalau misalnya baris biasanya dilambangkan dengan I dan kolom biasanya dilambangkan dengan J. Baris kita lambangkan dengan I dan kolom kita lambangkan dengan J kecil. Kalau misalnya ada yang diminta adalah matriks A 1, 2, berarti ini ada di satunya itu sebagai baris, duanya sebagai kolom. Matriks itu elemen matriks yang berada di baris pertama dan kolom kedua. Itu yang mana? Barisnya ada ini, baris ke-1, baris kedua. Nah, yang diminta adalah kolom kedua, berarti adalah 7. Kalau yang diminta adalah 2 matriks A itu 2, 3.
Berarti ada di baris kedua dan ada di kolom ketiga. Baris kedua ada 8, 5, dan 12. Kolom ketiga itu ada yang mana? 9 dan 2. 12. Jadi matriks A baris kedua kolom ketiga itu adalah 12. Kalau misalnya yang diminta adalah matriks A 22, berarti ada di baris kedua kolom kedua. Baris kedua ada di sini. Kolom kedua 7 dan 5. Jadi adalah 5. Kenapa enggak yang 7? Karena 7 itu ada di baris pertama, bukan baris kedua. Selanjutnya A 21, berarti ada di baris kedua kolom ke-1. Baris kedua ada 852, kolom ke-1 itu adalah 8. Kalau ditanya kenapa enggak yang 2 ini? Karena 2 ini ada di baris pertama. Gitu ya. Selanjutnya itu ada kesamaan dua matriks. Definisi dari kesamaan dua matriks itu dua matriks A dan B ditulis A sama dengan B jika dan hanya jika ordo kedua matriks sama dan seluruh elemen-elemennya seletak. Contoh yang A. Ada matriks yang pertama itu 1, 3, 2, 0 sama dengan 1, 3, 2, 0. Ini bisa dikatakan dia kesamaan dua matriks karena ordonya sama dan angkanya atau elemennya juga sama. Kalau yang kedua, yang B, dia merupakan kesamaan dua matriks? Bukan. Kenapa? Karena dari ordonya aja sudah beda. Kalau misalnya ordonya sudah beda, berarti dia udah otomatis bukan kesamaan dua matriks. Contoh selanjutnya yang C, dilihat ini ordonya sama nggak? Ordonya sama. Elemennya udah sama belum? Diperhatikan. Pasti ada yang beda. Salah satu dari sini. Yang satu yang beda ada di baris kedua kolom ketiga, yaitu 7 dan 8. Jadi ini elemennya tidak sama. Jadi ini dikatakan bukan kesamaan dua matriks. Kalau misalnya ada contoh soal seperti ini, diketahui matriks A 2B CX sama dengan 4 3A min B 2C. Tentukan nilai X. Jadi kalau misalkan ada soal seperti ini, kalian operasikannya baris ke-1 harus sama baris ke-1 kolom ke-1 harus sama dengan baris 1 kolom ke-1 juga. Baris 2 kolom kedua harus sama juga dengan baris kedua kolom kedua. Ini yang diminta adalah nilai X. Nilai X-nya itu harus sama dengan 2C. 2C kita harus cari min B. B kita harus cari nilai A. A-nya dulu berapa nih? A ada di baris ke-1 kolom ke-1, berarti dia dioperasikan dengan baris ke-1 kolom ke-1 juga. Jadi A sama dengan 4. Kalau udah dapet A, selanjutnya kita cari nilai B. 2B sama dengan 3A. Ini. Baris ke-1 kolom kedua harus sama dengan baris ke-1 kolom kedua juga. 2B sama dengan 3A. A-nya tadi berapa? A-nya adalah 4. 2B sama dengan 12. Jadi B-nya sama dengan 6. Udah dapat nilai B, kita cari nilai C. Mencari nilai C sama dengan min B. C sama dengan B-nya tadi udah ketemu nih. Kita tinggal tambahin min, jadi minus 6. Udah ketemu nilai C, selanjutnya kita cari nilai X. X-nya jangan kayak gini ya, takut bingung. X sama dengan 2C. Jadi X sama dengan 2 dikali nilai C-nya berapa tadi? Min 6. Jadi nilai X-nya sama dengan minus 12. Jadi nilai X-nya sama dengan minus 12. Nah, ketemu nih. Jadi soal seperti ini biasanya banyak yang keluar ya, kesamaan dua matriks. Selanjutnya ada jenis-jenis matriks. Jadi dalam matriks itu ada beberapa jenis matriks. Yang pertama yaitu matriks baris. Matriks baris itu terdiri dari satu baris, hanya satu baris. Contohnya nih, yang matriks B sama dengan 1, min 2, 3, dan 4.
Nah, ini cuma punya satu baris aja. Kalau matriks kolom itu kebalikan dari baris. Kalau misalnya baris cuma punya satu baris, berarti kolom juga cuma punya satu kolom. Contohnya seperti ini, ada matriks C sama dengan min 1, 3, dan 2. Ini cuma ada satu kolom saja. Yang ketiga ada matriks persegi, matriks yang banyak barisnya sama dengan banyak kolomnya. Kayak ini. Di sini ada 3 baris, 1, 2, 3 baris, dan ada 3 kolom. Bisa juga ada 2 baris dan 2 kolom, atau 4 baris dan 4 kolom, itu juga ada. Jadi, yang dikatakan matriks persegi adalah banyak baris dan banyak kolomnya itu sama. Selanjutnya ada matriks 0. Matriks 0 itu adalah matriks yang semua elemennya itu 0. Semua dalam elemennya itu 0. 0 semua angkanya, gitu ya. Selanjutnya ada matriks identitas. Matriks yang elemen diagonal utamanya sama dengan 1, sedangkan elemen-elemen yang lainnya adalah 0. Diagonal utama tuh di mana? Ini dia. Diagonal utamanya itu kalau identitas angkanya 1 semua. Selain diagonal utamanya angkanya berapa? 0. Itu yang disebut dengan matriks identitas. Selanjutnya ada matriks skalar, itu matriks yang elemen diagonal utamanya itu sama, sedangkan elemen di luar elemen diagonalnya itu 0. Jadi kalau skalar tetap masih ada di dalam diagonal utamanya itu angkanya sama semua. Kalau 4, 4 semua. Kalau 3, 3 semua. Kalau 5, 5 semua. Tapi letaknya selalu ada di diagonal utama. Selanjutnya matriks diagonal itu matriks persegi yang memiliki elemen di luar diagonal utama yang bernilai 0. Bedanya sama matriks skalar itu apa? Bedanya itu ada di angkanya. Kalau misalnya dia matriks diagonal, angkanya itu bebas, boleh berapapun itu, tapi tetap ada di diagonal utama. Angkanya bebas berapa aja. Kalau yang skalar kan harus sama semua. Kalau 4, 4 semua, 5, 5 semua, 6, 6 semua. Jadi di situ bedanya. Selanjutnya ada transpos matriks A atau AT, atau biasa juga A pangkat T. Jadi tergantung, ada juga yang menulis AT atau A pangkat T. Jadi kalau misalnya secara singkat nih, transpos matriks itu apa sih? Transpos matriks itu merubah dari bentuk baris menjadi kolom, yang kolom menjadi baris. Contohnya nih, ada matriks A 2, min 1, min 3, min 3, min 1, 1, 2, 2, 3, 2, 1, dan 3. Ini adalah baris 1, ini adalah baris 2, ini adalah baris 3. Nah, ini kita rubah menjadi kolom 1, ini kita rubah menjadi kolom 2, ini kita rubah menjadi kolom ketiga. 2, min 1, 3, min 3 yang tadinya baris, kita rubah ke dalam kolom ada di sini. Jadi kolom pertama 2, min 1, min 3, 3. Nah, begitu juga yang ini, yang tadinya baris kedua kita rubah menjadi kolom kedua. Ini juga kita rubah menjadi kolom ketiga. Yang tadinya baris kita rubah jadi kolom, yang tadinya kolom kita rubah jadi baris. Itu yang disebut atau yang dimaksud dengan transpos matriks. Oh, sampai sini saja materi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan yang saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua, bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kalian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.